Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum syariah Islam, terutama sumber hukum yang tidak disepakati. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 2, antara lain Kameliah Bunga Nuraini, Erliana Ainur Rodhiroh, Febria Kotrunada, dan Muhammad Ilyas Wajar. Sumber-sumber hukum syariah yang akan dibahas antara lain istihsan, istishab, uruf, maslahan mursalah, qaulu syahabi, sadz-dzara'i, dan syar'un man qablana. Yang pertama, ihtisan. Apa sih ihtisan itu? Ihtisan secara etimologi merupakan bentuk masdar dari ihsan yang berarti menganggap baik sesuatu atau mengira sesuatu itu baik. Arti lain dari ihtisan adalah mengikuti suatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti. Dari pengertian secara etimologi, maka tergambar adanya seseorang yang telah menghadapi dua hal yang keduanya baik, akan tetapi ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu di antaranya yang menetapkan untuk diambil yang satunya karena dianggap lebih baik untuk diamalkan. Pengertian ihtisan secara terminologi dari beberapa ulama. Yang pertama, menurut Ibnu Subki menjelaskan bahwa definisi yang pertama tidak terjadi perdebatan karena yang terkuat di antara dua kias harus didahulukan. Sedangkan definisi kedua pada pihak yang menolaknya. Alasannya, apabila dapat dipastikan bahwa adat istiadat itu baik karena berlaku seperti pada masa Nabi atau sesudahnya, dan tanpa ada penolakan dari Nabi atau dari yang lainnya, tentu ada pendukungnya baik dalam bentuk nas maupun ijma. Yang kedua, menurut ulama Hanafi, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Syarhasi, yang artinya beramal dengan ijtihad dan umum pendapat dalam menentukan suatu yang syara. Yang ketiga, menurut ulama Malikiyah, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Syatibi, pengertiannya yaitu seorang mujtahid semestinya menetapkan hukum dengan berpedoman dalam dalil yang ada yang bersifat umum. Namun, karena dalam keadaan tertentu mujtahid melihat karena adanya kemaslahatan yang bersifat khusus, maka dalam menetapkan hukum tidak berpedoman kepada dalil umum yang ada, tetapi menggunakan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat khusus. Macam-macam ihtisan ada 3. Yang pertama, berpindahnya suatu hukum dari qiyas zahir kepada suatu qiyas syar'i. Contohnya, berdasarkan qiyas zahir, yaitu hak pengairan tanah pertanian dan hak lalu lintas di dalam harta wakaf tanah pertanian tidak termasuk harta wakaf apabila tidak disebut dengan tegas pada waktu mewakafkannya. Sebab wakaf dikiaskan kepada hal jual beli, yaitu sama-sama berakibat hilangnya hak milik dari seorang pemiliknya. Yang kedua, berpindahnya suatu hukum yang ditetapkan oleh nas yang umum kepada yang khusus. Contohnya, kasus pencurian pada muslim atau masa kelaparan. Yang ketiga, berpindahnya suatu hukum yang kuli kepada hukum yang merupakan kekecualian. Contohnya, orang yang dititipkan barang harus bertanggung jawab atas barang yang dititipkan kepadanya. Apabila yang menitipkan meninggal dunia, maka orang yang dititipkan barang tersebut harus mengganti barang tadi jika melalaikan dalam pemilihannya. 2. Istishab. Pengertian istishab. Pengertian istishab secara bahasa.
Istishab merupakan salah satu sumber hukum Islam ghairu muttafaq yang berasal dari kata istashaba yang artinya membawa, menemani, atau menyertai. Pengertian istishab secara istilah. A. Menurut Imam Ibnu As-Subki, thubutu amrin fi tsani li thubutihi fil awwali li fuqdani ma yasluhu lit tawyir. Menetapkan hukum atas masalah hukum yang kedua berdasarkan hukum yang pertama karena tidak ditemukan dalil yang mengubahnya. B. Menurut Al-Asnawi, istishab adalah penetapan atau keberlakuan hukum terhadap suatu perkara di masa berikutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya. Karena tidak adanya sesuatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan atas hukum tersebut, atau menetapkan suatu hukum sebelumnya sehingga hukum yang baru merubahnya. C. Menurut Umar Sulaiman bin Abdullah Al-Ashqar, istishab dalam istilah para ahli usul adalah hukum terhadap suatu pada saat sekarang sebagaimana hukum yang berlaku sebelumnya, sampai adanya dalil yang mengubah keadaan itu. Atau istishab adalah menjadikan hukum yang berlaku pada era sebelumnya tetap diberlakukan untuk era sekarang sampai adanya dalil yang mengubahnya. Kesimpulan pengertian istishab secara istilah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa secara istilah, istishab adalah menjadikan hukum yang tetap pada masa lampau terus berlaku sampai sekarang karena tidak diketahui ada dalil yang merubahnya. Macam-macam istishab berdasarkan kaidahnya. Macam-macam istishab berdasarkan kaidahnya dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, istishab al-ibahah al-asliyah. Al-aslu fil asya'il ibahah. Istishab yang didasarkan atas hukum asal dari sesuatu yang mubah atau boleh. Contoh, hewan yang tidak diketahui jenisnya dihukumi halal kecuali memiliki sifat-sifat yang sesuai dengan hewan haram yang telah disebutkan dalilnya. Yang kedua, istishab al-bara'ah al-asliyah. Al-aslu bara'atul dhimmah. Pada dasarnya, setiap orang bebas dari tuntutan beban taklif sampai ada dalil yang mengubah statusnya itu. Contoh, di bidang muamalah seseorang pada dasarnya terbebas dari semua tanggungan, sampai ada bukti baru bahwa orang itu mempunyai hutang atau tanggungan. Yang ketiga, istishab al-hukm. Al-aslu baqa'u makana ala makan. Didasarkan atas tetapnya status hukum yang sudah ada selama tidak ada bukti yang mengubahnya. Contoh, seseorang yang mempunyai sebidang tanah, maka tanahnya tersebut tetap dianggap sebagai harta miliknya selama tidak terbukti ada perubahan status hak milik seperti jual beli, hibah, dan sebagainya. Yang keempat, istishab al-wasf. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Didasarkan atas tanggapan masih tetapnya sifat yang diketahui ada sebelumnya sampai ada bukti yang mengubahnya. Contoh, orang hilang masih dianggap hidup sebelum ada bukti yang menunjukkan bahwa dia meninggal. Kehujjahan istishab. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah atau madhab Hambali, Zahiriyah, dan Syiah berpendapat bahwa istishab bisa menjadi hujjah serta mutlak untuk menetapkan hukum yang sudah ada, selama belum ada dalil yang merubahnya. Ulama Hanifiyah berpendapat bahwa istishab itu dapat menjadi hujjah untuk menetapkan berlakunya hukum yang telah ada dan menolak akibat-akibat hukum yang timbul dari ketetapan yang berlawanan dengan ketetapan yang sudah ada, bukan sebagai hujjah untuk menetapkan perkara yang belum tetap hukumnya. Sedangkan ulama mutakalimin atau ahli kalam berpendapat bahwa istishab tidak bisa dijadikan dalil karena hukum yang ditetapkan pada masa lampau menghendaki adanya dalil. 3. Urf. Pengertian urf.
Al-urf. Al-urf secara bahasa berarti mengenal, pengetahuan, dikenal, atau ketenangan. At-tuma'ninatu was-sukun. Kemudian dipakai dalam arti sesuatu yang diketahui, dikenal, dianggap baik, dan diterima oleh pikiran yang sehat. Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, urf adalah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepada ketentuan urf tersebut, baik yang berhubungan dengan perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus. Secara singkat, urf dapat diartikan sebagai kebiasaan atau adat istiadat. Kaidah urf. Kaidah urf ada 4. Yang pertama, kebiasaan atau adat itu hukum yang dikuatkan. Yang kedua, adat atau kebiasaan itu diterima sebagai hukum apabila diterima oleh banyak orang. Jika adat itu saling bertentangan, maka tidak dapat diterima. Yang ketiga, setiap aturan syariat yang datang secara mutlak. Yang keempat, kebiasaan atau adat yang dikenal seperti suatu syarat yang dipersyaratkan dan ketentuan yang ditetapkan oleh kebiasaan. Kehujahan urf. Pada umumnya, urf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nas. Dalam prakteknya, para ulama berbeda pendapat terkait penggunaan urf sebagai dasar hujjah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, bahwa para ulama dahulu banyak menggunakan urf dalam metodologi hukum mereka. Abdul Wahab Khalaf menyatakan bahwa metode al-urf digunakan oleh Imam Malik, Abu Hanifah dan para sahabatnya, dan demikian juga Imam Asy-Syafi'i. Ibnu Hajar seperti yang disebutkan Al-Khayyat mengatakan bahwa para ulama Syafi'iyah tidak membolehkan berhujjah dengan al-urf apabila dalam urf tersebut bertentangan dengan nas. 4. Maslahah mursalah. Pengertian maslahah mursalah. Kata maslahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, dan kepatutan. Sedangkan kata mursalah merupakan isim maf'ul dari kata arsala yang artinya terlepas atau bebas. Dengan demikian, kedua kata tersebut disatukan dan mempunyai arti terlepas atau terbebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan. Macam-macam maslahah. Macam-macam maslahah ditinjau dari sisi penilaian syariat antara lain: A. Maslahah mu'tabarah atau maslahah yang dipertimbangkan. B. Maslahah mulghah atau maslahah yang tidak dipertimbangkan atau sia-sia. C. Maslahah mursalah. Macam-macam maslahah ditinjau dari sisi kualitasnya antara lain: A. Al-maslahah ad-daruriyah. B. Al-maslahah al-hajiyah. C. Al-maslahah at-tassiniyah. Macam-macam maslahah dilihat dari sisi ketercakupannya antara lain: A. Maslahah umum. B. Maslahah komunal. C. Maslahah individual. Syarat-syarat untuk dijadikan sumber hukum syariat. 1. Maslahah itu harus jelas dan pasti, bukan hanya berdasarkan anggapan atau perkiraan. 2. Maslahah itu bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi. 3. Hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahah ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan dengan nas atau ijma'. Contoh maslahah mursalah. 1. Pencatatan perkawinan dalam surat yang resmi menjadi maslahat untuk sahnya gugatan dalam perkawinan, nafkah, pembagian harta bersama, waris, dan lain-lainnya. 2. Tuntunan beribadah di masa pandemi COVID-19 seperti tidak melakukan sholat Jumat dan sholat tarawih berjamaah di masjid,
menutup masjid untuk sementara dan sholat menggunakan masker. Dalil keabsahan sebagai sumber syariah. Maslahah al-mursalah sudah disebutkan oleh Al-Quran secara tersirat pada firman Allah surat Az-Zumar ayat 18, yaitu yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antara mereka, itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk, dan mereka itulah orang yang mempunyai akal. Posisi kehujahan sebagai sumber hukum syariah. Argumentasi kalangan ulama yang menggunakan maslahah mursalah antara lain: a. Adanya takrir atau pengakuan Nabi atas penjelasan Mu'az bin Jabal yang akan menggunakan ijtihad bi al-ra'yi bila tidak menemukan ayat Al-Quran dan sunnah Nabi untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. B. Adanya amaliyah praktek yang begitu meluas di kalangan sahabat Nabi tentang penggunaan maslahah mursalah sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan. Kelompok ulama yang menolak maslahah mursalah sebagai metode ijtihad mengemukakan argumentasi antara lain: a. Bila suatu maslahat ada petunjuk syar'i yang membenarkannya, maka ia telah termasuk bagian dari qiyas. Seandainya tidak ada petunjuk syara' yang membenarkannya, maka ia tidak mungkin disebut sebagai suatu maslahat. B. Beramal dengan maslahat yang tidak mendapatkan pengakuan tersendiri dari nas akan membawa kepada pengamalan hukum yang berdasarkan pada sekehendak hati dan menurut hawa nafsu. 5. Qaulu sahabi. Pengertian dan macam-macam qaulu sahabi. Qaulu sahabi merupakan pendapat sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang suatu kasus di mana hukumnya tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Quran dan Al-Sunnah Rasulullah. Penyampaian fatwa berasal dari seorang sahabat Nabi. Macam-macam qaulu sahabi dibagi menjadi 3, yaitu 1. Perkataan sahabat terhadap hal-hal yang tidak termasuk objek ijtihad. 2. Perkataan sahabat yang disepakati oleh sahabat yang lain. 3. Perkataan sahabat yang tersebar di antara para sahabat yang lainnya dan tidak diketahui ada sahabat yang mengingkarinya atau menolaknya. Syarat dijadikan sumber hukum syariah dan contohnya. Syarat qaulu sahabi untuk dijadikan sumber hukum syariah antara lain: 1. Qaulu sahabi yang berdasarkan sunnah Rasul wajib ditaati. 2. Qaulus sahabi yang berdasarkan ijtihad dan sudah mereka sepakati atau ijma' sahabi dapat dijadikan hujah dan wajib ditaati. 3. Qaulus sahabi yang tidak mereka sepakati atau tidak bisa dijadikan hujah dan tidak bisa ditaati. Contoh qaulu sahabi antara lain: 1. Status pernikahan dalam masa iddah. 2. Hukum sholat Jumat bagi yang sholat Idul Fitri. 3. Pendapat Ibnu Abbas tentang tidak diterimanya kesaksian anak kecil. Dalil keabsahan dan kehujahan dijadikan sumber hukum syariah. Dalil keabsahan qaulu sahabi untuk dijadikan sumber hukum syariah dapat diketahui dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Imran ayat 110. Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan kepada manusia, menyuruh berbuat ma'ruf. Ayat ini merupakan kitab yang diarahkan pada umat yang menjelaskan bahwa apa yang disuruh sahabat itu adalah makruf, sedangkan berbuat yang makruf itu wajib hukumnya. Posisi kehujahan sebagai sumber hukum syariah.
antara lain 1. Mengatakan bahwa qaulus sahabi dapat menjadi hujjah secara mutlak. 2. Mengatakan bahwa qaulus sahabi secara mutlak tidak dapat menjadi hujjah dan dasar hukum. 3. Pendapat kalangan ulama yang tidak bersikap secara mutlak dalam menerima atau menolak pendapat sahabat. Sadz-Dzara'i, pengertian dan kedudukan Sadz-Dzara'i sebagai sumber hukum secara bahasa, yaitu al-wasilatu allati yatawassalu biha ila syai'in sawa'un kana hasiyan aw ma'nawiyan. Dan artinya jalan yang membawa kepada suatu secara hisi atau maknawi, baik atau buruk. Arti secara logawi ini dapat kita ketahui konotasinya yang netral tanpa memberikan penilaian kepada hasil perbuatan. Pengertian netral inilah yang dijadikan rumusan definisi tentang zar'iyah oleh Ibnu Qayyim, yaitu maka wasilatu wa tariqun ila syai'in, apa-apa yang menjadi perantara dan jalan sesuatu yang terlarang mengandung kerusakan. Untuk menempatkan dalam bahasa yang sesuai dengan yang dituntutkan, kata zar'iyah itu adalah asal kata dari syaddu, artinya menutupi. Maksud dari kata itu adalah menutupi terjadinya jalan kerusakan. Zar'i ditetapkan menjadi salah satu dari dalil-dalil yang tidak disepakati. Pengertian dari syar'u man qablana. Pengertian dan pembagian syar'u man qablana. Syar'u man qablana adalah syariat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ajaran agama sebelum datangnya Islam. Para ulama menjelaskan bahwa syariat sebelum kita itu namanya syar'u man qablana, ialah hukum-hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum Islam, yang dibawa para nabi dan rasul terdahulu, dan menjadi sumber beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syariat yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Syar'u man qablana dapat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, hukum-hukum syariat umat terdahulu yang dijelaskan kembali dalam Al-Quran, bahwa hal itu tidak berlaku untuk Nabi Muhammad. Yang kedua, hukum-hukum yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis disyaratkan untuk umat sebelumnya, dan dinyatakan pula berlaku untuk umat Nabi Muhammad, dan dinyatakan berlaku untuk selanjutnya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.